pada 800 tahun yang lalu. Tepat 2 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah atau 26 September tahun 1328 Masehi. Dia meninggal sangat tragis. Di penjara kalah kota Damaskus. Satu pendapat mengatakan lah mati di atas tiang gantung. Ia dipenjara karena menjadi oposisi dengan pemerintah waktu itu. Tokoh ini adalah bernama Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Kenal dengan nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama dari Haran, Turki. Dalam kesarjanaan Muslim, Ibnu Taimiyah banyak melahirkan karya-karya besar. Salah satu dari sekian yang diajukannya adalah pemikiran yang berhubungan dengan konstruksi syariat, seperti tentang fikih Islam, politik dan kepemimpinan. Tentu, hal terkait yang tidak bisa dipisahkan adalah pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konstruksi teologis atau ilmu kalam. Ia, dalam banyak tulisannya, selalu mengintegrasikan 3 formula metodologis, yaitu argumentasi nakli atau teks, akli atau rasional, dan kasaf atau metode intuitif dalam terminologi tasawuf. Fajrur Rahman, seorang pemikir Muslim modern, yang wafat tahun 1988, menyebut Ibnu Taimiyah sebagai neo-sufisme. Tema sifat-sifat Tuhan tetap hal yang menarik dalam kajian Ibnu Taimiyah. Kajian Tuhan, sifat dan nama Tuhan adalah diskursus yang tak pernah kering dalam sepanjang sejarah Islam, khususnya pada abad pertengahan. Ibnu Taimiyah jauh di belakang Al-Ghazali dan tidak seterkenal Imam Al-Ghazali dalam menemukan makna batin dan menyikap nilai-nilai esensi Tuhan. Karena tujuan Ibnu Taimiyah memang sangat berbeda dari Al-Ghazali. Aspek aksetis Islam yang diajukan Ibnu Taimiyah tidak seperti tokoh-tokoh sufi, sejenis Al-Ghazali atau Ibnu Arabi. Alih-alih menggunakan intuisi terminologi tasawuf, di saat yang sama Ibnu Taimiyah banyak mengkritik rasional dan tasawuf, khususnya tasawuf mistis Ibnu Arabi dan logika filsafat Yunani. Yang sangat diserang tanpa kompromi oleh Ibnu Taimiyah adalah pemikiran teologis dan tasawuf Imam Hakim Al-Turmusi. Secara konsisten, Ibnu Taimiyah membahas secara detail dalam kumpulan tulisan yang berjilid-jilid yang dia karang tentang tema-tema ketuhanan atau tauhid. Karyanya tersebut dalam bentuk fatwa-fatwa atas masalah-masalah yang diajukan kepadanya atau sebagai pandangan pribadinya ketika dimintai fatwa. Kumpulan fatwa tersebut terkenal dengan Kitab Maju Fatawa. Suka ataupun tidak, Ibnu Taimiyah bagi para audiensinya ia telah memberikan sumbangan pemikiran yang menyegarkan, khususnya dalam relasi pemikiran teologi Islam masa lampau, yang mana pada waktu itu menjadi hegemoni madhab tertentu. Ibnu Taimiyah sebagaimana tokoh terdahulunya, Ibnu Hazm, sama melakukan pelepasan diri terhadap fanatisme terikat pada salah satu madhab. Konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai fondasi utamanya adalah pengetahuan dan keadilan. Hal ini banyak dijelaskan di banyak karyanya seperti Maju al-Fatawa pada juz ke-28. Dan dalam pengantar Al-Mustadrak ala Maju al-Fatawa jilid 1. Di mana ia banyak berbicara persoalan kepemimpinan ideal yang adil dan pentingnya ilmu pengetahuan atau nalar rasional. Karena, dalam pandangannya, agama itu harus dibangun tidak lain oleh argumentasi-argumentasi ilmu pengetahuan atau logika dan menegakkan keadilan. Maka dengan demikian ilmu dan keadilan menjadi lawan dari kebodohan dan kezaliman. Diskursus yang amat luas tentang karya-karya Ibnu Taimiyah yang berjilid-jilid itu, bahwa kita bisa menemukan banyak sekali tujuan, bahkan hampir banyak mengangkat kembali idealisme masa keemasan di zaman Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena berabad-abad ketika kelahiran Islam awal, khususnya apa yang dilakukan pada masa sahabat Nabi, telah terjadi konflik kekuasaan sehingga melahirkan fatwa atau tafsir dan fatwa agama yang dianggap tidak orisinil pada generasi berikutnya. Diperparah pada abad keempat Hijriah perkembangan pemikiran, yang menurutnya sangat semerawut, bahkan di semua bidang pemikiran, teologis atau ilmu kalam, hukum atau fikih,
penuh mistis, sufistik, dan politik atau sia-sia. Pada saat itu telah terjadi dialektika yang berkepanjangan yang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Ibnu Taimiyah sering mengistilahkan syirik atau musyrik atau bisa ditafsirkan telah terjadi neofikih, neosufistik, neoteolog, dan neopolitik. Jika meminjam istilah Fajur Rahman, tetapi di lain pihak Ibnu Taimiyah secara tidak langsung menggunakan logika struktural dengan informasi dari hadis Nabi, yang mana ia mengajukan generasi Islam pertama adalah struktur ideal Islam. Struktur era Nabi Muhammad dan sahabat Nabi, tabiin atau generasi yang mengenal langsung para sahabat, dan tabiut tabiin atau struktur generasi yang mengenal langsung para tabiin. Menurutnya, ketiga struktur ini adalah contoh ideal untuk kehidupan Islam yang sempurna. Dengan demikian, kita sering mendengar istilah-istilah perkataan seperti kembali atau al-ruju dan pembaruan Islam. Karena Ibnu Taimiyah telah menemukan diagnostik penyakit dalam masyarakat Islam normatif awal, yaitu dalam anggapannya idealisme itu harus disandarkan pada teks wahyu Al-Quran dan hadits. Juga konsensus para sahabat Nabi. Tentu tidak mengabaikan pendapat para ulama-ulama terdahulu atau salaf yang berpegang pada sunnah Nabi yang valid. Kata Ibnu Taimiyah, seorang tidak cukup hanya memiliki iman, ia tetap rendah satu tingkat jika tidak memiliki ilmu. Sekian, sampai jumpa pada informasi berikutnya.